Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Satriadi, guru SMP Negeri 1 Atap Koto Prambahan, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam dunia pendidikan, semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangungkarsa, tutwuri handayani, di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Dalam memberikan tuntunan kepada anak, pendidik sama hakikatnya dengan seorang petani yang menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Namun, ia tidak akan mampu merubah kodratnya dari tanaman padi menjadi jagung. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuh biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari, atau kekurangan air, maka biji jagung itu, walaupun dasarnya baik, tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan tidak akan sama karakternya dengan anak-anak yang tinggal di daerah laut atau sungai. Anak-anak yang hidup zaman dulu tidak akan sama cara belajarnya dengan anak-anak yang hidup di zaman sekarang. 3. Asas Trikon. Asas Trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah, dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik, harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang, dan tumbuh kembangnya peserta didik di masa yang akan datang. Konvergensi artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir.
Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut, sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. 4. Budi pekerti. Dalam melakukan prinsip perubahan adalah budi pekerti. Budi itu mencakup cipta, rasa, dan karsa. Pekerti atau tenaga dengan olahraga atau olah tenaga untuk memperkuat jasmani. Dalam mengolah cipta atau pikiran untuk menajamkan pikiran, diharapkan peserta didik untuk memfungsikan akal dan pikirannya, memiliki mimpi, harapan, dan cita-cita, berpikir untuk selalu berbuat yang terbaik, dan memberikan manfaat kepada orang lain dalam mengolah rasa atau perasaan untuk menghaluskan rasa. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan sikap empati, simpati, atau peduli kepada peserta didik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengolah karsa atau kemauan untuk memperkuat semangat atau kemauan, diharapkan kepada peserta didik untuk selalu memiliki semangat juang dalam belajar, berkarya, berkreasi, dan berinovasi dalam mencapai cita-citanya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Pekerti atau tenaga dengan olahraga atau olah tenaga untuk memperkuat jasmani, sehingga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sudah siap lahir dan batin, sudah sehat dan siap jasmani dan rohani. 5. Merdeka belajar. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tekanan. Merdeka belajar yang berorientasi dan berpusat kepada peserta didik dengan pendekatan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan untuk membangun tumbuh kembangnya anak dengan mengembangkan segala potensi yang ada pada diri anak secara seimbang, yang nantinya menghasilkan kebijaksanaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di Sekolah SMP Negeri 1 Atap Koto Prambanan. Kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Atap Koto Prambanan tanpa disadari sudah mengarah kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pembelajaran yang dilakukan dirancang sedemikian rupa sehingga mengarahkan peserta didik kepada pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Diharapkan dengan pembelajaran menggunakan media pembelajaran, peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Kemudian, penanaman nilai-nilai sejarah dan nilai budaya diwujudkan dalam kegiatan upacara bendera, yaitu dengan memunculkan karakter cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Kegiatan keagamaan seperti kegiatan Muhadoro yang dilaksanakan di hari Jumat, kemudian kegiatan berjamaah, sholat berjamaah, yaitu kegiatan sholat zuhur berjamaah dilaksanakan setiap hari. Kemudian sholat sunnah duha menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari. Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik mampu mengkontekstualkan atau menanamkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kedisiplinan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembiasaan pagi seperti menghafal ayat-ayat pendek, kemudian menghafal zikir setelah sholat, dan menghafal doa setelah sholat, dan melaksanakan kegiatan PBB.
Kegiatan ini dilakukan untuk membiasakan peserta didik untuk memiliki karakteristik yang mandiri dan agamis. Adapun tantangan dan solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Sekolah SMP Negeri 1 Atap Koto Prambanan. Tantangan, seiring perkembangan zaman dan percepatan teknologi yang mudah diakses oleh peserta didik, banyaknya budaya atau bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan tidak sesuai dengan bahasa yang baik dan benar di kalangan peserta didik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh game online dan media sosial. Tantangan kedua yaitu masih kurangnya pemahaman pendidik tentang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Solusi: penertiban tata tertib yang memuat tentang etika dan adab serta moral peserta didik di sekolah. Kemudian, penerapan budaya sopan, santun, salam, dan senyum. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti seminar-seminar pembelajaran atau aktif bergabung dengan komunitas guru yang membahas tentang peningkatan kompetensi guru. Itulah tadi pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP Negeri 1 Atap Koto Prambanan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.